Perkenalkan, nama saya Habibah Nurmana Tuliana dari kelas Tatrisipa C. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama, yaitu sistem penglihatan pada manusia. Yuk, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga bacaan doa tadi kita dapat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, mengapa Allah menciptakan mata untuk semua makhluk hidup di muka bumi? Karena Allah menciptakan mata untuk melihat bagaimana kebesaran Allah yang ada di muka bumi ini. Teman-teman, pada Quran surat Al-Mu'minun ayat 78, Allah berfirman, "Janganlah lupa untuk bersyukur apapun yang kita peroleh." Dan firman tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ansha'akum sujjadan wa absara wal afidah qulilan ma tashkurun. Dan janganlah kamu lupa untuk bersyukur atas nikmat yang kau peroleh, seperti pendengaran, mata, dan hati. Teman-teman, organ-organ mata dibagi menjadi dua, yaitu organ luar mata dan organ dalam mata. Organ luar mata meliputi alis mata, kelopak mata, kelenjar air mata, dan bulu pada mata. Yang pertama yaitu alis pada mata. Dilansir dari Healthy, para ahli mengatakan bahwa alis memiliki dua fungsi utama, yakni menjaga kelembapan dan kedua membantu berkomunikasi. Nah, teman-teman, kita patut bersyukur untuk anugerah yang Allah berikan kepada kita, karena kita dapat melihat. Orang yang tidak bisa melihat, berkomunikasinya salah satunya adalah menggunakan alis mereka. Yang kedua yaitu kelopak mata. Kelopak mata adalah lipatan kulit yang menutupi mata dan lindunginya dari kotoran dan cedera. Kelopak mata juga memiliki bulu mata dengan folikel rambut pendek melengkung di tepi. Folikel ini mengandung kelenjar minyak. Yang ketiga yaitu kelenjar air mata. Kelenjar air mata disebut dengan kelenjar lacrimalis. Kelenjar ini adalah mengeluarkan air mata. Kelenjar lacrimalis terletak pada bagian lateral atas mata yang disebut dengan fossa lacrimalis. Yang terakhir, yang keempat, yaitu bagian dari kelopak mata yang berupa helaian rambut berfungsi untuk melindungi supaya debu, keringat, air
air yang menetes dari dahi tidak masuk ke dalam mata. Rambut mata merupakan yang sangat lembut. Teman-teman, kita sekarang akan mempelajari organ dalam bagian mata. Organ dalam bagian mata meliputi 1. Kornea, sklera, pupil, iris, lensa, retina, kornea, syaraf optik, otot persilia, vena, dan arteri. Yuk teman-teman, simak videonya. Mata merupakan organ pada tubuh manusia untuk menjalankan fungsi penglihatan. Organ ini memiliki bagian-bagian yang berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang bagian-bagian mata manusia. Oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Bagian-bagian mata manusia. Seluruh bagian mata memiliki peran penting dalam proses penglihatan. Dalam gambar ini, Anda dapat melihat 13 bagian mata dengan bentuk dan posisi yang berbeda, yang tentu saja menunjukkan fungsi yang berbeda pula. Bagian-bagian mata tersebut adalah sklera, iris, kornea, pupil, aqueous humor, lensa, otot siliaris, vitreous humor, bintik buta, saraf optik, pembuluh darah, retina, dan koroid. Bagian-bagian mata yang disebutkan tadi merupakan organ dalam pada mata manusia. Bagian-bagian tersebut bekerja sama mengantarkan cahaya dari sumbernya menuju ke otak untuk dapat dicerna oleh sistem saraf. Kita mundur sedikit. Mari kita bahas organ luar mata terlebih dahulu. Organ luar mata secara umum adalah yang pertama adalah bulu mata, berfungsi menghalangi benda asing yang masuk ke dalam mata dan menyaring cahaya yang akan diterima. Yang kedua, alis mata, berfungsi menahan keringat agar tidak masuk ke bola mata. Yang ketiga, kelopak mata, berfungsi untuk menutupi dan melindungi mata. Kembali ke bahasan organ dalam mata. Penjelasan ini kita persempit menjadi 8 bagian saja, karena yang lainnya akan tercakup secara tidak langsung dalam bahasan ini. Organ dalam mata mencakup kornea. Bagian ini berfungsi melindungi bagian sensitif di belakangnya dan membantu mata memfokuskan bayangan pada retina. Kornea merupakan bagian terluar dari bola mata bernama selaput bening yang menerima cahaya dari sumber cahaya. Sklera merupakan bagian dinding mata yang berwarna putih. Tebalnya rata-rata 1 mm, tetapi pada insersi otot, bagian ini dapat menebal menjadi 3 mm. Pupil. Dari kornea, cahaya akan diteruskan ke pupil. Pupil menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata yang lebih dalam. Pupil mata akan melebar jika melihat dalam kondisi ruangan yang gelap, dan akan menyempit jika kondisi ruangan terang. Lebar pupil ini dipengaruhi oleh iris atau selaput pelangi di sekelilingnya. Iris atau selaput pelangi. Iris bersama-sama dengan pupil
berfungsi sebagai diafragma yang mengatur besarnya cahaya yang masuk pada mata. Iris atau selaput pelangi inilah yang terlihat memberi warna pada mata. Lensa mata. Lensa mata bertugas menerima cahaya dari pupil dan meneruskannya ke retina. Lensa mata berfungsi memfokuskan cahaya agar jatuh tepat pada retina. Untuk melihat objek yang jauh, maka lensa mata akan memipih. Sedangkan untuk melihat objek yang dekat, maka lensa mata akan menebal. Kemampuan menebal dan memipihnya lensa mata diistilahkan sebagai daya akomodasi mata. Retina atau selaput jala. Retina berperan sebagai layar yang menangkap bayangan. Retina adalah bagian mata yang paling peka terhadap cahaya, khususnya bagian retina yang disebut sebagai bintik kuning. Setelah cahaya diterima oleh retina, cahaya tersebut akan diteruskan ke saraf optik. Di dalam retina terdapat 3 macam sel kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Akibatnya, mata dapat melihat seluruh spektrum warna yang merupakan kombinasi dari ketiga warna ini. Koroid. Koroid adalah lapisan pembuluh darah pada mata yang bertugas mencegah refleksi atau pemantulan internal berkas cahaya. Koroid ini juga berfungsi untuk memasuk darah dan nutrisi ke retina dan ke struktur lainnya. Saraf optik. Saraf optik berfungsi untuk mengirimkan informasi penglihatan dari retina ke otak. Informasi penglihatan tersebut akan diproses dan diterjemahkan oleh otak manusia. Sekian dulu pembahasan singkat tentang bagian-bagian mata manusia. Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Nah, begitu teman-teman. Dari video tersebut yang dijelaskan hanya 8. Yuk, kita lanjutkan lagi, yaitu yang belum dijelaskan, yaitu ada otot persilia, vena, dan arteri. Otot persilia yaitu berfungsi untuk mengatur bentuk lensa. Vena, pembuluh darah yang berfungsi mengembalikan darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu arteri. Di retina terdapat 2 pembuluh darah utama, yaitu arteri retina dan vena sentral. Kedua pembuluh darah berfungsi memasukkan oksigen dan nutrisi agar retina bisa menjalankan tugasnya. Teman-teman, jika ingin melihat video di link preji tersebut, teman-teman bisa mengaksesnya pada link di papan tersebut. Teman-teman, kita sudah belajar mengenai organ-organ pada mata. Yuk kita sedikit mereview organ dalam mata. Yang pertama yaitu kornea. Bagian mata yang berada di depan dan memiliki warna bening atau jernih. 2. Sklera, selaput jaringan ikat yang kuat dan berada pada lapisan terluar mata yang berwarna putih. Ketiga, lensa, lapisan mata yang lentur dan transparan. Yang keempat yaitu retina, lapisan sangat tipis di bagian bola mata yang sensitif terhadap cahaya. Yang kelima yaitu otot persilia yang berfungsi untuk mengatur lensa. Yang keenam yaitu vena, pembuluh darah yang berfungsi mengembalikan darah dari ke seluruh tubuh. Yang ketujuh, koroid, selaput tipis dan lembab merupakan
bagian belakang tunika vaskula. Yang ke-8, syaraf optik, salah satu komponen dari jalur visual penglihatan. Yang ke-9 yaitu arteri. Di retina terdapat dua pembuluh darah utama yaitu arteri retina dan vena sentral. Kedua pembuluh darah berfungsi memasuk oksigen dan nutrisi retina bisa menjalankan tugasnya. Yang ke-10 yaitu pupil, bagian di tengah mata yang berbentuk bulat dan berwarna hitam. Yang ke-11 yaitu iris, bagian berwarna bola mata berbentuk donat gepeng yang terletak di antara kornea dan lensa, diletakkan pada bagian luarnya ke prosesnya. Teman-teman, pada link di papan tulis tersebut, teman-teman bisa mengaksesnya karena itu lembar peserta didik. Dan di mana lembar peserta didik itu terdapat sebuah percobaan tentang indera penglihatan manusia. Selamat mengerjakan teman-teman. Teman-teman, saya akan menampilkan video dari Plotagon. Video tersebut masih seputar tentang indera penglihatan manusia. Video tersebut, penjelasan tersebut akan disampaikan oleh teman kita dari Plotagon. Selamat menonton. Hai, perkenalkan, nama saya Jessica. Saya murid dari kelas 8. Di sini saya mengajak teman-teman semua untuk belajar indera penglihatan manusia. Organ penglihatan yang dimiliki oleh manusia adalah mata. Organ ini berbentuk bulat. Organ ini tersusun atas beberapa bagian yang berbeda, yang masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda pula. Mata kita dibalut oleh 3 lapisan jaringan yang berlainan. Lapisan luar adalah lapisan sklera. Lapisan ini membentuk kornea. Lapisan tengah adalah lapisan koroid. Lapisan ini membentuk iris. Lapisan ketiga adalah lapisan dalam, yaitu retina. Mata memiliki bentuk seperti bola dengan diameter kurang lebih 2,5 cm. Lapisan terluar mata disebut sklera yang membentuk putih mata dan bersambung dengan bagian depan yang bening yang disebut kornea. Cahaya masuk ke mata melewati kornea. Lapisan kornea mata luar bersifat kuat dan tembus cahaya. Kornea berfungsi melindungi bagian yang sensitif yang berada di belakangnya dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Setelah cahaya melewati kornea, selanjutnya cahaya akan menuju ke pupil. Pupil adalah bagian berwarna hitam yang merupakan jalan masuknya cahaya ke dalam mata. Pupil dikelilingi oleh iris yang merupakan bagian berwarna pada mata yang terletak di belakang kornea. Sekarang kamu mengetahui bahwa warna mata sebenarnya adalah warna iris. Jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata kamu diatur oleh iris. Besar dan kecilnya iris dan pupil bergantung pada jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Setelah melewati pupil, cahaya bergerak merambat menuju ke lensa. Lensa mata kamu berbentuk biconvex, cembung depan sampai belakang, seperti lensa pada kaca pembesar. Lensa mata bersifat fleksibel. Otot siliar yang ada dalam mata akan mengubah kecembungan lensa mata kamu. Ketika kamu memilih benda yang berada pada jarak jauh, otot silias akan mengalami relaksasi. Hal ini akan menyebabkan lensa mata menjadi lebih datar atau mata melihat tanpa berakomodasi. Ketika kamu melihat benda yang berada pada jarak dekat, otot silias akan mengalami kontraksi. Hal ini akan menyebabkan lensa mata menjadi lebih cembung. Pada kondisi ini, mata dikatakan berakomodasi maksimum dengan mengubah kecembungan lensa.
Lensa dapat menangkap bayangan yang jelas pada jarak jauh atau dekat. Yang selanjutnya, bayangan tersebut akan dibentuk retina. Dengan demikian, sebaiknya kita harus bersyukur kepada Tuhan atas anugerah berupa lensa mata, sehingga kita dapat melihat benda dengan jelas, baik berada pada jarak dekat maupun pada jarak jauh. Cahaya yang melewati lensa selanjutnya akan membentuk bayangan yang kemudian ditangkap oleh retina. Retina merupakan sel yang sensitif terhadap cahaya matahari atau saraf penerima rangsangan sinar fotoreseptor yang terletak pada bagian belakang mata. Retina terdiri atas dua macam sel fotoreseptor, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel kerucut memungkinkan kamu melihat warna, tetapi membutuhkan cahaya yang lebih terang dibandingkan sel batang. Sel batang akan menunjukkan responnya ketika berada pada tempat yang redup. Sel batang maupun menerima rangsangan sinar yang berwarna. Jumlahnya sekitar 125 juta. Sel kerucut mampu menerima rangsangan sinar yang kuat dan warna. Jumlahnya 6,5-7 juta. Ketika sel kerucut menyerap cahaya, maka akan terjadi reaksi kimia. Reaksi kimia ini akan menghasilkan impuls saraf yang kemudian ditransmisikan ke otak oleh saraf mata. Sel batang akan menunjukkan responnya ketika berada pada tempat yang redup. Sel-sel batang mengandung pigmen yang disebut rhodopsin, yaitu senyawa antara vitamin A dan protein. Bila terkena sinar terang, rhodopsin terurai dan terbentuk kembali menjadi rhodopsin pada keadaan gelap. Pembentukan kembali rhodopsin memerlukan waktu yang disebut adaptasi gelap atau adaptasi rhodopsin. Pada saat itu, mata sulit untuk melihat. Sekarang kamu mengetahui mengapa vitamin A penting bagi kesehatan mata. Sel kerucut mengandung pigmen iodopsin, yaitu senyawa antara retinin dan opsin. Ada 3 macam sel kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Akibatnya, kamu dapat melihat seluruh spektrum warna yang merupakan kombinasi dari ketiga warna tersebut. Nah, begitu teman-teman, cuplikan video pembelajaran mengenai bagian dari mata manusia. Betul sekali. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Teman-teman, kita sudah belajar mengenai organ-organ pada mata. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.